Potensi masa depan. Di setiap sudut sekolah ada cerita, harapan, dan potensi yang luar biasa. Kami hadir untuk mengamati, belajar, dan memahami bagaimana sekolah ini terus berinovasi dalam mendidik generasi bangsa. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Gilang Rika Terminas, Elda Safitri, dan Arif Gunawan. Kami akan mencoba untuk mempresentasikan hasil observasi kami di MI Al-Fatah, Natar, Lampung Selatan terkait pengimplementasian kurikulum merdeka di sekolah tersebut. Dalam presentasi ini, kami akan menyampaikan hasil observasi yang mendalam, mencakup proses belajar mengajar, fasilitas, hingga interaksi yang membangun lingkungan pendidikan yang efektif. Mari bersama-sama menggali wawasan dari observasi ini dan menemukan cara untuk terus mendukung kemajuan pendidikan. Selamat menyaksikan! Sebagai institusi pendidikan berbasis Islam, MI Al-Fatah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Mari memahami bagaimana kurikulum di MI Al-Fatah dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik di era modern tanpa melupakan nilai-nilai keislaman. MI Al-Fatah terletak di Lampung Selatan, sebuah daerah yang memadukan nilai-nilai tradisional dan modern. Sekolah ini berkomitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas melalui pendekatan holistik. Guru-guru di sini pun berperan aktif dalam menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. MI Al-Fatah memiliki 2 kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Saat ini, kurikulum Merdeka di MI Al-Fatah memasuki tahun kedua. Pada saat diadakannya observasi ini, MI Al-Fatah sedang melakukan gelar karya P5, yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Program P5 dalam kurikulum Merdeka bertujuan untuk mengembangkan keterampilan abad 21 pada siswa, seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Melalui pendekatan berbasis proyek, siswa diajak untuk terlibat langsung dalam pemecahan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, program P5 adalah untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan motivasi dalam proses pembelajaran. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih tema dan proyek, mereka termotivasi untuk belajar dan berkontribusi secara aktif dalam kelompok. Pada kurikulum Merdeka yang diterapkan oleh MI Al-Fatah, pembelajarannya berfokus pada pengembangan kompetensi dan keterampilan siswa melalui pendekatan yang lebih interaktif dan kontekstual, seperti pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif. Guru didorong untuk berinovasi dalam metode pengajaran, memanfaatkan teknologi, dan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam menentukan materi dan cara belajar yang paling efektif bagi mereka. Dengan demikian, kurikulum Merdeka yang diterapkan oleh MI Al-Fatah ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih relevan dan menyenangkan. Implementasi kurikulum Merdeka di MI Al-Fatah dilakukan dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Sekolah ini berusaha menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi dan kreativitas siswa, di mana mereka diberi kesempatan untuk memilih topik dan metode belajar yang sesuai dengan minat mereka. Dalam proses ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan sumber belajar yang relevan dan menarik. Kurikulum Merdeka juga mendorong integrasi nilai-nilai karakter dalam setiap aspek pembelajaran. Di MI Al-Fatah, nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab diajarkan secara kontekstual melalui berbagai kegiatan. Hal ini sejalan dengan tujuan kurikulum Merdeka yang ingin menghasilkan siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Perencanaan pembelajaran di MI Al-Fatah dilakukan dengan cermat mengacu pada prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Guru-guru menyusun RPP yang komprehensif, mencakup tujuan, materi, metode, dan penilaian yang berorientasi pada kebutuhan siswa. Selain itu, perencanaan pembelajaran juga melibatkan kolaborasi antar guru untuk menciptakan integrasi antar mata pelajaran. MI Al-Fatah mendorong tim pengajar untuk berbagi ide dan strategi dalam merancang pembelajaran yang interdisipliner.
Pelaksanaan pembelajaran di kelas di MI Al-Fatah mengedepankan metode yang beragam dan inovatif. Para guru menggunakan pendekatan pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara langsung. Dalam wawancara, para guru menyatakan bahwa mereka berusaha menciptakan suasana kelas yang inklusif dan mendukung, sehingga setiap siswa merasa nyaman untuk berpartisipasi dan mengemukakan pendapat. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari teman-teman mereka. Evaluasi pembelajaran di MI Al-Fatah dilakukan secara holistik dan berkelanjutan. Para guru tidak hanya mengandalkan ujian tertulis, tetapi juga menggunakan berbagai metode penilaian, seperti portofolio, observasi, dan penilaian diri. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kemajuan belajar siswa. Dengan pendekatan ini, guru dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh, baik dari segi akademis maupun karakter. Dalam pelaksanaan kurikulum, tentunya terdapat kendala pendukung dan kendala penghambat. Salah satu kendala pendukung yang dirasakan oleh MI Al-Fatah dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka adalah dukungan dari orang tua dan masyarakat. Banyak orang tua yang sudah menyadari pentingnya pendidikan yang berkualitas dan bersedia berkolaborasi dengan sekolah untuk mendukung proses belajar anak-anak. Di sisi lain, MI Al-Fatah juga menghadapi beberapa kendala penghambat dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi fasilitas maupun materi pembelajaran. Meskipun sekolah telah berupaya untuk memanfaatkan teknologi, tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat digital, sehingga menciptakan kesenjangan dalam proses pembelajaran. MI Al-Fatah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerapkan kurikulum Merdeka dan inovasi pembelajaran IPS. Meskipun menghadapi berbagai kendala, dukungan aktif dari orang tua dan manajemen sekolah menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah dan pelatihan guru membantu memastikan bahwa proses pembelajaran tetap relevan dan menarik bagi siswa. Hal ini sejalan dengan tujuan kurikulum Merdeka untuk menghasilkan siswa yang aktif, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Melalui observasi ini, kami telah belajar banyak tentang kekuatan kolaborasi, semangat belajar, dan dedikasi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Kami percaya dengan langkah kecil yang dilakukan bersama, kita dapat menciptakan perubahan besar bagi masa depan pendidikan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam observasi ini. Semoga hasil ini menjadi awal dari kerjasama yang lebih erat untuk kemajuan bersama. Karena pendidikan bukan hanya tentang belajar hari ini, tetapi tentang mempersiapkan hari esok. Terima kasih atas perhatiannya. Bersama kita bangun pendidikan yang lebih baik.